Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim 27 Business Case akan mempresentasikan hasil bisnis marketing kami, yaitu Odika Sava Marketing Solution with New Variation Complements. Berikut ini disusun oleh Ani Rosada, Magriba Nurul Rizky, dan saya sendiri Nazwa Anggita. Baik, selanjutnya ada executive summary, yaitu rangkuman dari informasi dari owner Odi Kasava sendiri. Singkong odi merupakan makanan tradisional singkong siap olah yang memiliki cita rasa klasik dan varian-varian eksotis dan memukau untuk produk singkong odi sendiri didirikan oleh kelompok praktisi yang berpengalaman di bidang sales marketing MTC. Singkong odi sendiri hadir atas permintaan masyarakat akan cemilan tradisional berbasis singkong yang otentik. Selanjutnya, kami akan membacakan analisis kami terkait analisis masalah. Yang pertama, kami menggunakan analisis internal, yaitu analisis competitive advantage yang dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat, atau yang biasa disebut dengan analisis SWOT dari produk singkong odi ini. Berdasarkan analisis tersebut, competitive advantage yang dimiliki oleh singkong odi ialah menciptakan inovasi produk singkong autentik yang dapat diolah secara instan. Selain itu, singkong odi juga menjadi pemenuh atas permintaan kuliner masyarakat di kalangan ibu-ibu muda dan remaja terhadap makanan ringan dan menyenangkan, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi konsumsi nasi bagi mereka yang sedang melakukan diet program. Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau dengan kualitas yang sangat enak dan lezat sehingga berpotensi untuk menarik perhatian konsumen. Berikutnya, kami juga melakukan analisis secara eksternal. Analisis eksternal yang kami lakukan adalah analisis kompetitor yang kami gunakan pada singkong odi, yaitu menggunakan 6 parameter. Kami fokus pada peningkatan pengelolaan media sosial yang digunakan salah satunya adalah Instagram, yang dimana perilaku konsumen pada generasi sekarang ini mengandalkan media sosial untuk mendapatkan sebuah informasi dan review pada produk yang biasanya akan mereka beli. Kami melihat setiap engagement dari akun di media sosial berdasarkan konten yang dibuat oleh Singkong Ori sendiri dan kompetitor lain. Dari analisis tersebut, kami mengetahui bahwa produk Singkong Odi ini masih belum menyampaikan pesan yang informatif. Detail produk juga e-commerce yang digunakan. Selain itu, apabila ditinjau dari jumlah like dan followers Instagram, juga masih terbilang rendah dari kompetitor lain. Hal ini dapat ditingkatkan lagi oleh Singkong Odi. Baik, selanjutnya kami memasuki pada solusi atau segmentasi, targeting, dan positioning. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu solusi segmenting. Produk yang ditawarkan oleh Singkong Odi yaitu singkong olahan yang dapat disajikan dengan cara dikukus atau digoreng sesuai dengan selera yang diinginkan. Produk ini juga memiliki dua varian rasa yaitu original dan keju. Selain rasa yang ditawarkan, singkong ini juga menjadi camilan sehat yang rendah kalori dan dapat dikonsumsi sebagai makanan diet friendly yang dapat mengurangi konsumsi berat. Kemudian faktor-faktor yaitu yang pertama ada demografis, kelompok usia. Singkong odi ini menargetkan konsumen mulai dari ibu-ibu hingga anak muda yang sedang mencari makanan diet friendly dan dapat dengan mudah dikonsumsi kapan saja. Jenis kelamin untuk wanita. Kemudian SES yaitu ditargetkan untuk kelas ekonomi menengah atau menengah ke bawah. Kemudian faktor psikografis, pertama motif, pembelian produk dari singkong odi oleh konsumen didasarkan karena mendapatkan manfaat yang lebih dari cemilan sehat dan diet friendly, selain itu juga menjadi cemilan rutin setiap hari. Kemudian dari minat konsumen individu, keluarga, ibu-ibu maupun anak muda yang bisa mengkonsumsi cemilan sehat. Kemudian untuk aspirasi yaitu produksi Kong Odi menargetkan produknya pada konsumen yang berkonsentrasi pada diri sendiri, komunitas atau kelompok, dan keluarga dengan harapan cemilan set ini menjadi alternatif yang membawa manfaat. Kemudian perilaku yang pertama jenis konsumsi, produksi Kong Odi ini termasuk dalam produk melibatkan pemenuhan kebutuhan sekunder atau cemilan sehat dan lezat dan dapat dikonsumsi setiap hari dengan kandungan yang diet friendly. Manfaat yang diharapkan yaitu produksi Kong Odi dapat menawarkan cemilan singkong yang murah, lezat, dan sehat dengan varian rasa yang ada dan dapat dikonsumsi setiap hari sesuai dengan selera yang diinginkan. Kemudian life stage ditargetkan bagi konsumen yang berada di fase hidup bekerja dan berkeluarga.
Yaitu selanjutnya ada targeting. Singkong Odi memiliki target marketing tersendiri, yakni di kalangan remaja dan ibu-ibu muda yang ingin ngemil sehat, karena pada dasarnya singkong Odi merupakan produk singkong yang masih sangat otentik dan orisinil. Tidak hanya itu, singkong Odi juga menjadi segmentasi pasar untuk dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Berdasarkan latar belakang target marketing yang diterapkan oleh singkong Odi, kami yakin singkong Odi sudah memenuhi semua kebutuhan konsumen akan cemilan sehat yang berbahan dasar singkong. Namun dapat lebih baik jika Audi memperluas segmentasi pasarnya dengan menggunakan platform e-commerce di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, sehingga konsumen dapat lebih mudah melakukan repurchase produk Audi. Kemudian positioning. Produk Audi sendiri sudah mulai memasuki supply ke dalam coffee shop yang sesuai dengan target pasar mereka, yakni di kalangan remaja dan ibu-ibu muda. Beberapa coffee shop yaitu seperti Janji Jiwa, Bakmi, Sejuk Group, Analogi Coffee, dan Bahasa Alam Coffee. Coffee shop juga yang sudah bekerja sama dengan Singkong Odi juga memberikan implementasi varian baru pada produk Singkong Odi sebagai penambahan topping yang disajikan dalam dua jenis, yaitu direbus ataupun digoreng. Kemudian persebaran coffee shop yang bekerja sama dengan Singkong Odi mencakup wilayah Jabodetabek, di mana secara spesifik mayoritas coffee shop berada di Jakarta dan Bogor. Persebaran kerjasama coffee shop ini juga berpengaruh pada eksistensi Singkong Odi ke bawahin lagi, Pak. Ke atasin. Hal ini didukung oleh perilaku konsumen yang berasal dari kalangan pekerja, mahasiswa, dan anak sekolah di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bogor. Berdasarkan analisis kami, habit konsumen di kota besar sangat suka menghabiskan waktu di coffee shop. Kemudian melalui penekanan pada implementasi varian produk dengan penambahan topi yang dilakukan coffee shop untuk menarik minat konsumen. Si Audit juga harus mempertahankan eksistensi rasa dan originalitas produk agar tetap otentik. Kemudian selanjutnya marketing goals. Produk singkong Odi ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di lingkup para seller. Dan di sisi lain, engagement media sosial singkong Odi masih rendah, di mana produk ini hanya berfokus pada media WhatsApp dan Instagram yang kurang memaksimalkan konten serta fitur yang tersedia di media sosial tersebut. Kemudian brand message. Tagline dari Singkong Odi tersebut yaitu cemilan sehat masa kini. Memiliki tujuan untuk membangun image produk Singkong Odi dengan value berupa cemilan sehat dan lezat yang kaya akan nutrisi dan dapat dikonsumsi setiap hari. Karena mengandung bahan yang diet friendly. Selain itu, melalui tagline yang kami ingin sampaikan kepada customer bahwa mengkonsumsi produk singkong Ondi, mereka ini tidak hanya akan merasakan kelezatan singkong dengan varian rasa yang tersedia, namun juga dapat dikonsumsi setiap hari tanpa khawatir dengan kalori produk karena singkong Ondi terbuat dari bahan-bahan yang diet friendly dan aman. Di samping itu juga dengan harga yang lebih terjangkau. Menjadi pilihan makanan sehat dan nikmati masa kini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah strategi program marketing. Nah, yang pertama ada aware bagaimana caranya agar si toko diketahui eksistensinya. Nah, strateginya adalah pemasaran digital seperti menggunakan media sosial ini untuk mempromosikan produk dan membuat konten yang menarik. Aktifkan akun bisnis di platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun platform belanja online seperti Shopee dan TikTok Shop. Selain itu, tidak lupa juga untuk menata akun media sosial dengan foto dan konten yang menarik. Nah, selanjutnya ada why atau latar belakang. Di zaman dengan teknologi yang canggih, penggunaan media sosial sangat berguna sebagai media penyebaran informasi dan komunikasi. Dalam menjalankan bisnis UMKM, sangat dibutuhkan pengenalan dan promosi produk melalui media sosial agar informasi terkait pengenalan produk dapat menyebar dengan cepat dan diterima oleh setiap individu. Itu sebabnya penggunaan media sosial ini dapat menjadi peluang besar bagi si pengemudi untuk dapat mempromosikan produknya. Nah, untuk tujuannya atau what? Itu untuk memaksimalkan engagement melalui media sosial. Lalu how atau konsep ini yang pertama ada membuat feed di platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan seterusnya menjadi lebih rapi dan menarik dengan menggunakan gambar dan materi visual yang berkualitas tinggi dan bertujuan untuk memikat perhatian
Boleh tolong Kak Tasin? Kualitas tinggi yang bertujuan untuk memikat perhatian pelanggan. Nah, yang kedua ini adalah membuat konten yang menarik, unik, dan lucu. Selain itu, selalu update konten setiap harinya. Yang ketiga ada menampilkan video berupa ulasan. Nah, yang kedua ini ada appeal, yaitu bagaimana cara menarik calon customer. Nah, strateginya itu yang pertama ada inovasi varian rasa dan topping. Untuk why atau latar belakangnya adalah dengan menciptakan inovasi pada varian rasa dan topping dapat menarik banyak minat customer untuk membeli. Hal ini dipengaruhi oleh beraneka ragam varian rasa dan topping yang membuat customer memiliki rasa penasaran dan ingin mencoba setiap varian yang berbeda. Nah, untuk tujuannya atau what adalah untuk memenuhi kebutuhan customer dengan rasa yang bervariasi. Untuk konsepnya atau how, yang pertama ada membuat perencanaan inovasi varian rasa dan topping yang akan dipasarkan. Yang kedua ada melakukan riset kepada beberapa customer untuk mengetahui selera customer terhadap varian rasa yang baru. Nah, yang terakhir, mempromosikan varian rasa baru kepada customer dengan menggunakan sampel rasa dan tester. Yang ketiga ada AS, yaitu bagaimana cara menanggapi customer atau service kepada customer. Strateginya tuh yang pertama ada membuat link kontak person yang responsif pada sosial media Singkong Odi. Nah, hal ini adalah latar belakang atau why, yaitu memberikan keputusan berupa pelayanan yang ramah kepada customer dengan memberikan ruang khusus bertanya mengenai produk Singkong Odi secara privat. Melalui hal ini, customer bisa bebas bertanya langsung dan menyampaikan pendapat serta feedback kepada Singkong Odi. Nah, untuk tujuannya atau what, yaitu dengan mencantumkan link kontak person yang responsif pada media sosial seperti WhatsApp atau Telegram yang responsif dapat memberikan ruang kepada customer untuk bertanya-tanya keunggulan Singkong Odi. Dengan demikian diharapkan customer dapat memberikan feedback kepada Singkong Odi. Nah, untuk konsep atau why-nya adalah membuat admin WhatsApp ataupun Telegram yang responsif khusus untuk berkomunikasi dengan customer. Boleh di next. Selanjutnya ada X atau bagaimana cara melayani pembelian yang dilakukan customer. Nah, ada strategi pertama yaitu memberikan informasi secara detail terkait produk Singkong Odi. Adapun latar belakang atau why-nya adalah memberikan informasi kepada para konsumen terkait produk-produk yang dijual dan dijual. Informasi terkait produk harus tersampaikan dengan jelas sebagai petunjuk atas apa yang ditawarkan kepada konsumen. Ini meliputi dapat menjelaskan terkait deskripsi produk seperti spesifikasi, varian rasa, informasi mengenai harga, model pembayaran yang dilakukan, ataupun informasi lain yang dibutuhkan oleh pelanggan untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Nah, untuk tujuannya atau what-nya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan konsumen akan produk. Dan informasi ini dapat meningkatkan kepercayaan dan mensugestikan konsumen untuk membeli. Selain itu juga, semakin detail konsumen mengenal produk Singkong Odi, maka akan semakin kuat juga motivasi konsumen untuk membeli. Nah, untuk how atau konsepnya ini adalah detail produk terpampang jelas dan dilengkapi di bawah foto produk yang ditampilkan. Nah, untuk strategi 2X ini atau bagaimana cara melayani pembelian yang dilakukan customer dan memberikan respon yang cepat kepada konsumen. Untuk latar belakang atau why-nya adalah respon yang cepat dalam menanggapi pertanyaan konsumen merupakan hal yang terpenting dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Respon cepat tersebut meliputi penanganan kepada konsumen yang bertanya mengenai detail produk, penanganan terhadap keluhan yang diajukan, serta penanganan apabila produk belum tersedia. Hal ini akan memberikan jawaban dan kepastian terhadap konsumen terkait apa yang mereka butuhkan. Untuk what atau tujuannya itu adalah memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen. Nah, untuk konsep dan how-nya adalah menghadirkan fitur chat toko atau kolom komentar dalam platform yang digunakan untuk mempromosikan produk. Lalu yang kelima ada advocate atau bagaimana cara agar customer sangat tertarik sehingga membagikan informasi mengenai produk pada calon customer lain. Nah, strategi untuk advocate ini adalah menghadirkan umpan balik yang positif. Nah, latar belakang atau why-nya adalah umpan balik positif antara konsumen dan penjual sangat penting untuk menjaga eksistensi dan hubungan bisnis
berjalan dengan baik. Umpan balik yang positif dapat memberikan manfaat dan nilai tambah dalam kelangsungan bisnis singkong odi. Biasanya hal ini juga dapat menarik kepercayaan konsumen dengan lebih mudah. Nah, untuk what atau tujuannya adalah dapat mengundang banyak konsumen lain untuk mencoba dan membeli produk singkong odi. Nah, untuk how atau konsepnya adalah menyediakan layanan ulasan produk dalam platform yang digunakan, kemudian meminta pelanggan untuk memberikan rating atau ulasan positif tentang produk atau layanan singkong odi. Selanjutnya adalah anggaran program marketing. Boleh. Baik, selanjutnya adalah anggaran program marketing. Kami membuat perkiraan rincian anggaran dalam kurun satu tahun 3 bulan dengan perkiraan anggaran sebesar Rp1.071.000. Kedepannya terhitung dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan prioritas strategi utama yaitu innovation dan pelayanan customer dan social media engagement. Nah, berikut adalah lampiran dari rincian biaya yang kami paparkan. Jadi yang pertama itu ada aware atau pembuatan konten dan foto produk. Untuk pembuatan konten dan foto produk ini tidak memerlukan biaya karena uh, karena dapat dihasilkan dengan handphone dan aplikasi edit. Dalam hal ini memerlukan skill editing saja. Jadi tidak diperlukan biaya dalam pembuatan konten atau foto produk ini. Yang kedua ada dari Appeal sendiri, inovasi varian rasa atau topping. Kami memperkirakan biayanya sekitar Rp200.000 untuk membuat variasi bumbu, topping tambahan, dan penyediaan tester sebanyak 3 bulan sekali. Kemudian ada kontak person yang responsif. Hal ini tidak memerlukan biaya juga karena pembuatan kontak person tidak memerlukan anggaran biaya. Cukup menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram agar bisa membuat kontak person yang responsif. Selanjutnya ada Act, yaitu dengan memberikan informasi yang detail kepada produk, yakni dengan memberikan informasi yang detail kepada konsumen setiap 3 bulan sekali. Hal ini menggunakan social media engagement, yaitu di mana kami menggunakan Rp1.200 sekali klik agar singkong Odi dapat terus muncul di feeds Instagram atau di highlight pengguna Instagram lainnya. Penyampaian ini adalah memberikan respon yang cepat kepada konsumen. Hal ini juga tidak memerlukan biaya karena memberikan respon yang cepat tidak memerlukan biaya yang signifikan, hanya diperlukan kuota atau kayak handphone atau semacam handphone dan semacamnya. Kemudian pemberian umpan balik, hal ini terkait dari layanan customer sendiri. Jadi penyediaan ulasan produk dalam platform ini tidak memerlukan anggaran biaya. Berikutnya, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari paparan bisnis plan yang sudah kami buat pada kesempatan kali ini. Yaitu singkong odi merupakan makanan tradisional berbasis singkong yang didirikan oleh kelompok praktisi dalam bidang sales marketing MTC. Meskipun memiliki produk yang autentik, singkong odi menghadapi beberapa tantangan dalam strategi pemasaran, yakni rendahnya engagement pada media sosial, variasi produk yang monoton, dan rendahnya brand awareness. Untuk mengatasi masalah ini, rencana pemasaran kami adalah variation complement yang direkomendasikan. Rencana ini mencakup strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang menargetkan konsumen dari berbagai kalangan, terutama ibu-ibu muda dan remaja yang mencari makanan ringan yang sehat. Tagline yang kami gunakan adalah cemilan sehat masa kini. Hal ini digunakan untuk membangun citra singkong odi sebagai cemilan sehat dan lezat. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah strategi pemasaran A5, yaitu awareness, appeal, act, dan advocate. Selanjutnya kami tahap ini juga kami melibatkan pengeluaran anggaran yang disusun selama 1 tahun 3 bulan untuk mendukung implementasi rencana pemasaran. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang singkong odi, menarik pelanggan dan variasi produk yang lebih banyak, meningkatkan pelayanan, dan membangun citra produk yang positif. Baik, sekian presentasi bisnis plan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.